Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkunjung dan bersilaturahmi ke rumahnya tetangga untuk memberikan perhatian kepada orang fuqara wal masakin. Kata guru saya, belum bisa naik haji tapi tidak tahu kalau tangganya itu kelaparan, maka juga tidak akan diterima amal ibadahnya. Inilah rumahnya teman-teman. Like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu kelimpahan rahmat, kelimpahan maghfirah, tentunya segala bentuknya tercatat sebagai amal ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Sukses semuanya ya. Nah, video yang barusan ditonton itu, video yang barusan kita nikmati itu adalah video yang saya ambil barusan saja. Maksudnya barusan tadi sore. Saya sekarang lagi di luar, tidak ada di rumah. Dan video tadi itu salah satu tetangga saya yang hidupnya atau kondisinya itu sebatang kara. Cuma walau hidupnya sebatang kara, tidak sampai seperti orang kota ya. Beliau tetap hidupnya di desa, jadi rumah walaupun sangat sederhana dia punya, dan apa yang saya punya walaupun sederhana tetap saya ada yang saya sampaikan atau yang saya kasihkan setiap harinya. Apalagi tadi yang saya sampaikan itu sedekah pada bulan Idul Adha ini, atau
masak-masak yang enak, akhirnya kami berikan kepada tetangga yang memang betul-betul hidupnya setangkara, dan juga membiasakan kita memberi kepada orang yang tidak punya itu, kita berkunjung kepada yang bersangkutan. Jadi jangan juga terbiasa kalau memberi kepada seorang dipanggil kepada rumah kita, dipanggil di telepon atau disalamkan, tapi kita walaupun memberi kita harus biasa silaturahim kepada beliaunya yang memang perlu dikasih bantuan. Perlu ada catatan, ini ada catatan khusus ya. Ada sebuah cerita, ini kita misalnya mampu kita melaksanakan haji, tapi walaupun mampu melaksanakan haji, ketika tak pernah sedekah, tak pernah memberi, atau ada tangganya yang kelaparan, yang mau dimakan tidak ada, tidak mau tahu dan tidak pernah tahu, bahkan tidak memberi, jadi hajinya itu bisa saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah dulu ada sebuah sahabat yang begitu. Ini ada Alkisah ini bisa membuat hajinya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sedekah itu hal yang luar biasa. Jadi beliau salah satu tetangga saya yang perlu saya kasihani. Mudah-mudahan ya, karena sebenarnya orang yang kaya, orang yang miskin itu sebenarnya gak ada beda. Tidak begitu banyak perbedaan. Ya mungkin hanya beda tempat, beda apa yang kita miliki, dan beda apa yang kita tempati. Mungkin itu. Tapi secara perjuangan, secara apa yang kita harus jalan itu sama sebenarnya, orang kaya maupun orang miskin. Maksudnya bagaimana? Kalau orang kaya kita punya banyak uang, punya banyak duit, itu dengan Allah juga itu merupakan ujian. Ujian maksudnya bagaimana? Itu ujian dari Allah. Kalau kita punya harta kaya, apakah mampu kita memberi kepada orang fukara? Apakah kita mampu memberi kita kepada orang miskin? Jangan-jangan kita itu kebetulan jadi orang kaya, tapi kayanya medit, kayanya banyak mudaratnya, kayanya membuat orang banyak tersakiti, kayanya membuat orang itu terhina. Banyak kan mentang-mentang kaya akhirnya biasa menyakiti orang, mentang-mentang kaya biasa menfitnah orang, mentang-mentang kaya sok tidak kenal, sok menghina, merasa sombong. Akhirnya orang-orang sekitar itu merasa tersakiti, merasa terzolimi, merasa risih orang-orang sekitar. Kenapa? Karena beliau jadi kita itu kesempatan jadi orang kaya, tapi diuji kekayaannya tidak mampu melewatinya, tidak mampu menjalaninya. Ini hal yang fatal, hal yang membuat mudarat. Kaya tapi membuat mudarat kepada kita. Ini mudah-mudahan tidak terjadi kepada kita semua. Itu bagi orang yang kaya. Sedangkan bagi orang yang miskin juga diuji oleh Allah, diuji kemiskinannya. Mungkin yang mau kita makan besok tidak ada, air matanya menetes. Kadang rumahnya bocor, gak ada yang bisa diperbaiki, hatinya ngeluh. Mau beli ini tidak kuat, mau beli itu tidak bisa. Makan pun setiap hari itu, cari hari itu juga dengan cara minta-minta, dengan cara bekerja yang pas-pasan, dengan cara yang bekerja semrawut, tidak tahu berapa hasilnya. Menangis kadang,
itulah juga diuji oleh Allah. Jadi orang yang miskin diuji oleh Allah, apakah bisa sabar dengan kemiskinannya? Apakah bisa ibadah dalam kemiskinannya? Apakah masih bisa berbuat baik dengan kemiskinannya? Ya. Yang kaya pun juga begitu. Dengan kaya, ketika kita banyak uang, apakah ketika orang-orang mau pinjam, apakah mau dikasih? Apakah malah gak dikasih, malah diolok-olok, malah disakiti, malah dibenci dan difitnah lain-lain? Hidup ini kita memang harus banyak sedekah. Ini teman-teman ya, saya juga cerita ini kejadian peristiwa saya. Saya nih beberapa bulan yang lalu ini punya sakit, saya ada penyakit lah. Jadi beberapa bulan yang saya punya penyakit dalam. Dan penyakit dalam itu menurut saya itu serius. Karena ya kayak ada benjolan-benjolan itu. Itu kan hal yang serius, hal yang fatal. Itu menurut saya kalau dicek ke medis bisa saja itu terbayang lah yang enggak. Ini kami melalui dengan via sedekah, via perbuatan baik saya, berdoa kepada Allah dengan berbagai perantara atau berbagai cara ya. Ini alhamdulillah dengan Allah ada jalan dan sembuh. Ini makanya sedekah itu membuat doa kita mustajabah, cita-cita kita tercapai. Nah, jadi jangan lupa kita untuk saling berbagi kepada orang-orang yang butuh kepada kita, utamanya yang masih bingung dengan apa yang mau dimakan besok, termasuk apa yang ditonton video barusan saja. Mungkin itu ya sebagai inspirasi malam. Jadi video ini nanti saya share pada malam hari. Mudah-mudahan menjadi inspirasi besok pagi, dan tentunya besok pagi bisa berkurban, bisa bersedekah, bisa mengasihi, bisa memberi dan berbagi. Mudah-mudahan ya. Itu semuanya mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah, amal yang baik, tentunya bisa mengantarkan kelak akhir dari kita, mudah-mudahan mati dengan jalan husnul khatimah, dan tentunya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak dikira kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, dan subscribe.